mulai keluar untuk berdagang ya pada usia 20, mulai dari 21 ya, 21 dan 25 nikah bersama Khadijah. Pada waktu itu Nabi SAW diasuh oleh pamannya kakeknya Abdul Muthalib dari usia berapa? Udah kan, pembahasannya udah kan? Dari usia berapa? Diasuh oleh pamannya Abdul Muthalib, kakeknya. Dari usia berapa? Krik 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 krik. Dari usia 6 tahun sampai usia 12. Yakin? Kenapa kalian suka banget angka 12? 8 tahun, 12, berdagang 12. 12, ada apa dengan 12? Ya. Jadi Rasulullah SAW diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib dari usia 6 sampai 8 tahun, cuman 2 tahun. Ya. Abdul Muthalib sangat menyayangi Rasul, ya enggak? Iya. Bahkan ketika Abdul Muthalib memiliki tempat yang khusus boleh diduduki hanya untuk dia seorang. Ya, bahkan anak-anaknya pun tidak boleh duduk di tempat Abdul Muthalib. Akan tetapi ketika Nabi Muhammad masih junior, masih bocil, ya, Nabi Muhammad duduk di tempatnya Abdul Muthalib, duduk sampai pamannya yang lain mengusir Nabi Muhammad untuk pindah tempat duduk. Akan tetapi pada waktu itu Nabi Muhammad malah ngeluh kepada Abdul Muthalib, ya, ini paman-pamanku ngusir aku dari tempat duduk ini. Akhirnya Abdul Muthalib mengatakan, ya udah kamu duduk aja di situ, dan mengatakan kepada pamannya Nabi, biarkan dia duduk di situ. Tidak boleh ada yang duduk di sini kecuali aku dan Muhammad. Khusus. Ya, dari kecil udah dikhususkan. Makanya ketika besar ada yang namanya ya, khususan Nabi. Ya, jangan ditiru. Ada adegan-adegan yang khusus Nabi. Jadi tidak boleh ditiru. Contohnya apa? Nikah lebih dari 4 itu khusus. Jangan coba-coba, ntar nggak kuat. Gitu. Ya, nggak kuat ntar. Ya di sini, ya, ketika Nabi SAW usia 8 tahun, ya, beliau ya diambil alih pengasuhannya oleh siapa? Siapa? Umar. Siapa? Saya tahu. Abu Thalib pada usia 8 tahun. Dan pada usia 6 sampai 8 tahun ya, Nabi Muhammad banyak mempelajari suatu hal dari Abdul Muthalib, ya, dari menjadi orang ya pemimpin umat, menjadi tokoh masyarakat. Ya, Nabi Muhammad belajar dari Abdul Muthalib. Ya, ketika Nabi Muhammad ya berusia 8 tahun dan pindah pengasuhan kepada Abu Thalib. Karena pada waktu itu Abu Thalib bukan orang kaya, bukan orang tajir gitu ya. Ini orang biasa. Jadi Nabi Muhammad ketika usia 8 tahun beliau langsung mulai mengembala apa? Onta, kambing. Mengembala kambing sampai usia berapa? 12 terus sampai tadi 12, ada apa dengan angka 12 akhi? Sampai usia 21. 21, dan pada usia 21 itulah Nabi Muhammad memiliki gelar. Siapa yang tahu gelarnya? Al-Amin. Ada yang tahu kisahnya kenapa Nabi Muhammad diberi julukan Al-Amin? Tidur. Apa? Iya, Anda tahu ya, Al-Amin terpercaya gitu, amanah. Asal mula julukan Al-Amin diberikan kepada Nabi Muhammad itu kapan? Hajar Aswad. Hajar Aswad ntar masih lama. Oh, enak kan? Ya, Al-Kisah pada waktu itu ada seorang pedagang. Ya, pedagang ini ya desanya itu jauh dari kota Makkah, jauh banget. Perjalanan 3 hari ya. Jadi pulang balik itu 6 hari
Ya pada waktu itu dia di kota Makkah. Dia menitipkan barangnya kepada Nabi Muhammad. Ana nitip barang dagangan ana ke antum. Ya, Nabi Muhammad terima-terima aja. Memang pada waktu itu Nabi Muhammad mulai belajar berdagang. Dikasihlah barangnya sama orang ini, sama si rojul ini, si fulan ini. Ya, kemudian dia pergi, dia lupa kalau dia sudah menitipkan barangnya kepada Nabi Muhammad. Dia lupa, dia pergi, dia balik ke rumahnya. Perjalanan 3 hari. Nyampe di rumahnya 3 hari, berlalulah 3 hari berikutnya dia ingat. Oh iya, aku nitip apa? Nitip barang ke Muhammad di Makkah. Wah, ini kalau dibiarin udah lewat 6 hari hilang. Jadi dia pada waktu itu dia langsung balik ke Makkah lagi. Balik ke Makkah, perjalanan 3 hari, total 9 hari. Nyampe di sana, dia ketemu Nabi Muhammad di tempat yang sama dan posisi yang sama. Dia datang si fulan nih. Datang, "Ya Muhammad, antum nungguin ana di sini dari awal kita berpisah?" Ya, dijawab kata Nabi Muhammad, "Iya, aku menunggumu di sini." Dia nggak pindah di situ aja. Setiap harinya nungguin di situ sampai si pemuda ini datang. Pemuda ini kagum. Ya, antum amanah. Ya. Antum amanah sekali. Ya. Dan akhirnya berita ini tersebar di kota Makkah. Bahwasanya di kota Makkah ada seorang pemuda yang sangat amanah, yang dapat dipercaya. Namanya siapa? Muhammad. Ya. Sampai-sampai seluruh orang-orang pedagang itu menitipkan barang-barangnya kepada siapa? Nabi Muhammad, dan salah satunya siapa? Khadijah. Pada waktu itu ya, Khadijah usianya sudah berapa? 40 ya. Dan metode perdagangan Nabi Muhammad itu pintar. Dia pintar ya. Jadi waktu itu perdagangan itu di kota Makkah dan Syam. Jadi orang Syam membawa emas, perak ke kota Makkah, membeli barang-barang di kota Makkah, dibawa lagi ke Syam, dan di Syam dijual. Begitu juga orang Makkah ya. Begitu juga orang Makkah, dia pergi ke Syam beli barang, dijual di Makkah. Nabi Muhammad diambil dua-duanya. Jadi ketika usia 21 dia mengumpulkan uang upah dari titipan barang tersebut. Kemudian ia belikan belanja di Makkah, dibelanjakan sama dia. Setelah itu dia pergi ke Syam, dijuallah barang tersebut, laku semua. Di Syam dia beli barang-barang Syam, balik ke Makkah, dijual di Makkah, dapat double ya. Makanya pada waktu itu Nabi Muhammad sudah menjadi ya pedagang yang lumayan, dagang yang lumayan. Bahkan ketika menikah dengan Khadijah, berapa maharnya? Berapa mahar Khadijah? Ada yang tahu? Yang tahu ku kasih hadiah. Berapa? 100 onta. Buset, 100 onta. Siapa yang tahu? Angkat tangan. Siapa? Berapa? Berapa? 10 dinar. 40 dinar. Wih, dikit kali. Siapa yang tahu? 4 kelebihan. 40 kelebihan 100 dia bilang. Pintar. Saya yang tahu. Ah itu 20. 20 apa? 20 unta. 6 tahan. Ada dia. Ya serius? Mau ndak? Ya sini. Iya beneran serius sini. Ya. Aku tadi kan aku bilang dapat hadiah. Lumayan, ya enggak sih? Iya. Nah, bagi sekelas. Enggak. Ya, Rasulullah memberikan mahar kepada Khadijah berapa? 20 onta. Antum tinggal hitung. 1 onta berapa? Berapa juta? Berapa juta tuh 1 onta? Dikali 20. Berapa tuh?
Kalau kita ya, kalau anak tadi anak cari satu onta itu seharga yang kalau beratnya cuma 325 kilo itu harganya 33 juta satu ekor, dikali 20 onta berapa? 33 dikali 20 660 juta. Siapa yang mau cita-citanya mau ngelamar akhwat mahar 600 juta? Amin. Palingan perangkat alat sholat. Ya. Maharnya banyak. 20 onta. Masya Allah ya. 6. Lanjut baca. Khurujuhu ila Syam wa zuwajuhu Khadijah. Keluarnya Nabi Muhammad ke kota Syam dan menikahnya dengan Khadijah. Falamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 25 sana. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencapai usia 25 tahun. 25 tahun. Khadijah umur 40, selisih 15. Berarti nikahnya sama mama gitu. Siapa yang cita-citanya nikah sama janda umur 40? Ya, tapi jangan khawatir ya, pada masa Khadijah ya, perhatikan ya. Udah gak usah ribut. Mana yakin gak ada yang mau. Ya, pada usia 40 tahun Khadijah itu gak kalah cantik sama kembang-kembang desa. Iya gak kalah cantik, karena Khadijah terkenal orang yang cantik, kaya. Iya enggak? Iya, memang faktor ya. Rata-rata orang yang kaya itu mukanya awet muda karena perawatan. Beda lagi sama orang yang mikirkan ekonomi. Iya, mukanya tua, kayak anak nih tua kali. Muka 50, usia 23. Iya. Iya emang iya, itu udah ya sunnatullah kayaknya. Antum lihat artis-artis tuh yang kan mukanya glowing mulus gitu kan. Ya, coba lihat tukang parkir, kusem, kucel, ya beda kan. Iya, udah faktor kayaknya memang. Ya, jadi pada itu Khadijah usia 40 tahun dia termasuk wanita yang cantik, kaya. Bahkan Khadijah sudah banyak dilamar oleh pemuka-pemuka Quraisy. Dilamar. Ya, pemuka orang-orang Quraisy yang orang-orang tajir-tajir tuh. Ya. Ya, cuman sama Khadijah diapain? Ditolak. Ditolak. Ya, pada suatu hari Khadijah kenal dengan Nabi Muhammad. Ya. Khadijah kagum karena Nabi Muhammad amanah, jujur, baik, ganteng lagi. Ya kan? Meskipun enggak sekaya saudagar-saudagar orang-orang Quraisy. Iya, semuanya ditolak. Orang-orang datang lamar, tolak. Datang lamar, tolak. Tapi ketika Rasul datang, Rasul enggak datang. Dia minta dilamar oleh Rasul. Ya. Lanjut. Kharaja ila Syami fi tijarati li Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ke kota Syam ya, pada perdagangan milik Khadijah. Wa ma'ahu Maisarah. Ya. Gulamuha. Maisarah. Gulamuha. Dan bersama Rasul pada waktu itu Maisarah. Siapa Maisarah? Gulamuha. Budaknya Khadijah. Gulam jangan artikan anak. Ini budak. Ya, budaknya Khadijah namanya Maisarah. Fawasalah Busra, dan sampailah ke kota Busra. Al-Kisah ketika Khadijah ya, waktu itu kenal Rasul. Dia berbicara kepada Maisarah ini. Berbicara kepada Maisarah, ya Maisarah, suatu hari aku akan berkata kepada, berbincang dengan orang yang bisa menyampaikan lisanku kepada seseorang, menyampaikan pesanku kepada seseorang. Tapi Maisarah ini, karena Maisarah ini cowok ya, Maisarah ini cowok ya. Ya. Jadi Khadijah tidak melewati perantara dia. Ya, dia mencari sahabatnya bernama Nafisah. Ya, sahabat Khadijah namanya Nafisah. Ya, dia bertemu dengan Nafisah dan mengatakan, dia menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Nabi Muhammad.
Ya, dia bercerita, aku mengenali seorang pemuda. Ya, diceritakan dia amanah, dia jujur. Ya, dia seorang pedagang yang pintar meskipun tidak tajir gitu. Ya, sederhana, biasa, nggak sekaya-kaya saudagar yang kaya. Ya. Nafisa kaget. Ya, seperti apa dia orangnya? Ya, terus Khadijah melanjutkan, dia ingin engkau menyampaikan, ya, aku ingin engkau menyampaikan kepadanya untuk menikahiku. Ya, Maisarah apa? Nafisa kaget. Ya kali itu. Dia itu siapa? Ya, dia bukan saudagar kaya, bukan orang yang terpandang di orang-orang Quraisy. Antum, ya, kamu menolak orang-orang Quraisy yang datang, sedangkan kamu suka sama pedagang kecil. Ya. Kata Nafisa, ya udah gampang, yang penting antum sampein aja pesanku, suruh melamarku. Ya, kata Khadijah. Pergilah Nafisa ini menuju rumah Rasul. Pergi menuju rumah Rasul. Ya, di sana ada Abu Thalib. Ya, juga ada Abu Thalib dan paman-pamannya. Ya. Dia mengatakan, ya Muhammad, kenapa engkau belum menikah? Kata Nafisa. Nabi Muhammad menjawab, belum siap, nggak ada dana, nggak ada dana, belum mapan, belum ada uang cukup untuk menikah, menafkahi dan lain-lain. Nafisa menjawab lagi, kenapa engkau tidak mencari seorang wanita yang sudah kaya, cantik? Nabi Muhammad bingung, yang kau maksud siapa? Nafisa menjawab, yang ku maksud Khadijah. Kagetlah Nabi Muhammad. Siapa aku? Siapa aku? Kau apa? Tawarkan suruh nikahi Khadijah. Yang mana Khadijah orang-orang pemuka-pemuka Quraisy aja ditolak oleh Khadijah. Lah aku siapa? Kata Nafisa, udah gampang, asalkan kau terima udah beres. Ya, kata Nafisa. Ya Nabi Muhammad, ya udah oke. Ya, pergilah Nafisa kembali ke rumahnya Khadijah dan mengatakan, Khadijah udah beres, Muhammad setuju. Kaget, kok gitu cepat banget? Iya. Ya udah ketemu, ya udah disampaikanlah lagi, dia balik ke rumahnya Nabi Muhammad. Pada waktu masih di rumah Abu Thalib. Muhammad, Khadijah setuju. Kaget juga Nabi Muhammad. Iya kak, udah setuju gitu loh. Akhirnya ketemu dan menikah, ya, dan menikah di sana, dan maharnya 20 onta, ya, 20 onta. Sebenarnya pernikahan Khadijah dengan Rasulullah SAW itu juga bantahan bagi orang-orang orientalis atau orang-orang liberal yang mengatakan bahwasanya Rasul menikah dengan janda kaya supaya apa? Enggak melarat, supaya kaya, enggak susah cari uang. Ya, itu salah. Orang-orang yang mengatakan bahwasanya Rasul menikahi Khadijah biar kaya raya itu salah. Kenapa? Maharnya aja 20 onta. Mending kalau maharnya 1 dinar, ya masih mending dikatain kayak gitu. Ini 20 onta, mahal. Ya. Kemudian juga bantahan bagi orang-orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad menikah hanya dengan hawa nafsu. Itu juga apa? Bantahan. Kenapa? Karena kalau secara akal Nabi Muhammad menikahi seseorang yang masih muda itu siapa? Cuman Aisyah. Ya, bahkan ketika Khadijah radhiyallahu anha meninggal, Rasul nikah lagi enggak? Enggak. Dia enggak nikah lagi sampai ada wahyu yang memerintahkan Rasul untuk menikah. Siapa yang tahu dalil? Siapa tahu dalil bahwasanya ucapan Rasul itu dikontrol oleh wahyu? Apa? Ya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya. Ucapan Nabi Muhammad itu udah dikontrol oleh wahyu, gitu loh. Jadi udah, ya nggak mungkin Nabi Muhammad menikah sampai lebih dari 4 itu cuman hawa nafsunya, itu mustahil, gitu loh.
Lanjut. Summa raja'a fatazawwaja akbi ruju'ihi Khadijah binti Khuwailid. Ya, kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dari Syam, ya, kembali dari perjalanannya, ia menikah dengan Khadijah binti Khuwailid. Wa hiya awwalu imra'atin tazawwajuha. Ya, dan dia adalah wanita pertama yang Rasul sallallahu alaihi wasallam nikahi. Wanita pertama yang Rasul nikahi. Wa awwalu imra'ah matat min nisaihi. Dan Khadijah adalah wanita pertama juga yang meninggal dari istri-istri Nabi. Khadijah adalah istri pertama yang wanita pertama yang Rasul nikahi, dan orang pertama yang meninggal gitu, yang istri pertama yang meninggal. Walamma yankihu 'alaiha ghairah, dan walam yankih 'alaiha ghairah, dan tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam menikah setelahnya, yakni setelah Khadijah meninggal, Rasul tidak pernah menikah lagi, ya, sampai diperintahkan Rasul menikah lagi, ya. Rasul kalau waktu itu, ya, ingin hawa nafsu, bisa enggak Rasul nikah? Bisa enggak? Bisa. Siapa yang enggak mau gitu sama Rasul, ya. Orang yang mulia, ya. Bahkan ada kisah ketika Zaid bin Harisah ingin menikah dengan suatu perempuan, Rasul sallallahu alaihi wasallam pergi ke rumah si wanita. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengetok rumahnya, ya, dikira yang ingin menikahi anaknya siapa? Rasul. Orang tuanya ridho. Orang tuanya mengatakan, kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin menikahi anak saya, udah silakan nikahi. Ya. Enggak ada yang nolak gitu loh. Tapi memang Rasul menikah itu bukan sekedar hawa nafsu aja, ya. Rasul menikah memang ada beberapa hal Rasul menikah. Contoh, Rasul menikah untuk apa? Tujuan Rasul menikah untuk apa? Salah satunya, ada yang tahu? Ya, salah satunya untuk mengangkat derajat sahabatnya. Ya, untuk mengangkat derajat sahabatnya, seperti ketika Rasul menikah dengan Hafsah, Rasul menikah dengan Aisyah, ya, mengangkat derajat siapa? Umar, mengangkat derajat Abu Bakar, diangkat derajatnya. Ya, dia besanan, ya, bahasa Indonesianya? Besanan. Ya, besanan, ya, itu bahasa apa? Bahasa Jawa tuh. Apa ya? Ya, besanan, apa itu? Ya itulah, ya. Ya. Agar kenapa? Agar Umar sama Abu Bakar ini terangkat, dia mertuanya Rasul. Kan terangkat. Oh, mantuku seorang nabi. Ya kan terangkat. Ya. Jadi bukan karena wahyu, bukan karena hawa nafsu. Mana tadi? Wa amarahu Jibril, ya, dan Jibril alaihissalam, ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ayyaqra alaihassalam, ya, untuk menyampaikan salam mir rabbiha, dari Robnya. Ya, ketika Khadijah sudah meninggal, ya, Jibril menyampaikan salam dari Robnya. Wa yubashshiruha bi baiti fil jannah minan kusab, ya, dan memberi kabar gembira kepada Nabi Muhammad dengan rumah fil jannah, di surga, yang terbuat dari bambu, Jangan dipikir, ya, rumah di surga dari bambu, jangan dipikir kayak gubuk di sawah, jangan, beda. Ya, beda. Kalau rumah dari bambu dong jelek. Jangan, antum bayangkan bidadari minum airnya kelihatan, nggak horor nggak tuh? Minum kelihatan airnya ngalir, tulangnya kelihatan, nggak kayak tengkorak gitu, ya kan, saking benihnya. Antum bayangkan aja seorang bidadari yang katanya cantik, tapi ketika minum kok air ngalir dari tenggorokan kelihatan,
tulangnya kelihatan saking putihnya. Nggak horor nggak tuh? Nggak kayak Brock di One Piece nggak sih? Hah? Iya, horor. Jadi gak usah dibayangin. Kayak gini, rumah di surga terbuat dari bambu. Dong kayak di sawah itu kan, berugak di sawah tuh buat jaga burung. Jangan, beda. Di surga tuh beda. Gak usah dibayangin. Gak usah dibayangin. Nah, sekarang kita masuk kepada bab berikutnya. Tahnasuhu fi ghari Hira, yakni menyendirinya Rasul di gua Hira. Ya, Rasul menyendiri di gua Hira, meratapi nasib-nasib kaumnya. Nasib-nasib kaumnya. Tsumma habbaba ilail khala, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam suka menyendiri apa nih? Wa ta'abbudu li rabbih, dan beribadah kepada Rabb-nya. Fakana yakhlu bi ghari Hira, dan dia menyendiri di gua Hira, yata'abbadu fihi, beribadah di dalamnya. Wa bughidat ilaihi al-awsanu wa dinu qaumihi, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bughidat, benci, ya, kepada apa? Al-awsan, berhala-berhala, wa dinu qaumihi, dan agama kaumnya, yakni kaum Quraisy. Karena agama kaum Quraisy apa? Apa agama kaum Quraisy? Enggak tahu lagi. Apa agama kaum Quraisy? Apa? Enggak tahu lagi. Agama orang-orang Quraisy apa? Maujud. Apa agama orang Quraisy? Ya ampun. Hindu. Hindu dia bilangnya. Islam. Kristen ya. Nah, ya Kristen bener kan? Kristen umum, Kristen ya udah, berarti Kristennya kan non Islam ya. Kenapa nggak tuh bilang non Islam Ustaz? Selesai. Orang-orang apa? Ya Allah, nggak tahu. Kalau nggak Yahudi, Nasrani, ya enggak sih? Berarti orang apa? Ahlul Kitab, iya aku tahu Ahlul Kitab. Orang-orang Yahud. Sampai mana tadi kan? Rasulullah SAW sangat membenci agama orang-orang kaumnya, ya, agama-agama kaumnya dan berhala-berhala mereka. Falam yakun syai' abghadha ilaihi min dzalik, dan tidaklah Rasul SAW membenci sesuatu, ya, yang lebih parah dari hal tersebut, ya, min dzalik, ya. Jadi falam yakun, dan tidaklah Rasul menjadikan suatu itu sangat dibenci oleh dia selain itu, ya, selain berhala-berhala dan agama-agama non Islam. Ada kisah, ya, ada waktu itu ana pernah dengar orang murtad gara-gara Islam ini sih. Ada suatu orang, dia itu sangat fanatik dengan agama Islam. Jadi benar-benar mengikuti agama Islam dengan benar-benar tekun gitu. Dia sampai menyebut dia memberikan nama anaknya juga dengan nama-nama Islam. Cuman kenapa tidak diberikan kebaikan? Maksudnya selalu sengsara gitu. Padahal udah ikut agama Islam. Bahkan katanya agama Islam adalah agama yang diridhoi. Inna dina indallahil Islam. Tapi kenapa ketika aku beragama Islam, bahkan aku sudah beribadah, tapi aku tetap aja sengsara? Dia murtad akhirnya. Dan ia menyalahkan Nabi Muhammad, ya, bahwasanya dia mengatakan Nabi Muhammad menikahi siapa? Menikahi mantunya sendiri. Paham maksudnya? Jadi Nabi Muhammad punya anak,
Dan anaknya ini, istri anaknya ini dinikahi Nabi Muhammad. Ya, yang disebut namanya Zaid bin Haris. Ya, Zaid bin Haris. Pada waktu Zaid bin Haris siapa? Zaid bin Harisa, Zaid bin Haris. Siapa? Budak. Ya, mantan budak Rasul. Antum tahu kenapa orang ini menyalahkan Nabi Muhammad yang mengatakan dia menikahi mantunya sendiri, mantan mantunya sendiri? Ada yang tahu kisahnya? Kok dia? Janganlah, susah. Ya, pada waktu itu Zaid bin Haris itu pernah diberi nasab Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Makanya dia mengatakan bahwa Zaid bin Muhammad ini kan otomatis anaknya siapa? Anaknya Nabi Muhammad. Waktu itu Zaid bin Haris ini menikah dengan seorang wanita yang cantik. Wanita ini cantik. Akan tapi pada waktu itu wanita ini mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, saya ingin menikah. Tolong carikan pemuda yang baik bagi diriku. Ya. Kata siapa? Kata wanita ini. Rasulullah mengatakan, menikahlah dengan Zaid bin Harisa. Entah Zaid bin, budaknya Rasul siapa? Zaid bin Haris apa bin Harisa? Bin Harisa ya. Kalau enggak bin Harisa. Ya. Menikahlah dengan Zaid bin Harisa. Wanita ini mikir, dia orang cantik, orang terpandang, ya kali nikah sama mantan budak. Nah. Jadi ketika waktu itu udah menikah, ketika dia disentuh oleh Zaid bin Harisa, dia selalu teringat masa-masa Zaid ini ketika masih budak. Jadi ilfil gitu. Ilfil. Berantem terus, cekcok terus. Sampai-sampai Zaid ini bilang kepada Rasul, ya Rasulullah, ana udah enggak kuat ngadepin satu cewek ini. Dia enggak mau kusentuh. Enggak mau dia. Jadi enggak bisa ntar gitu loh. Enggak mau dia. Jadi kata, ya udah kalau memang enggak cocok ya udah. Ceraikan saja. Dan akhirnya disitulah Rasul menikahi mantan istrinya siapa? Zaid. Dan orang yang tadi murtad ini mengatakan Rasul ini mengingkari ucapannya sendiri. Dia masa menikahi mantunya sendiri gitu. Ya, karena pada waktu itu ketika Zaid bin Harisa masih kecil, ya, dia jadi budak, dibelilah oleh siapa? Khadijah, dan dihadiahkan kepada Rasul gitu. Ya, dihadiahkan kepada Rasul. Ya, karena dia masih kecil, jadi Rasul anggap sebagai anaknya. Ya. Dianggap sebagai anaknya. Sedangkan ayahnya Zaid ini si Haris, ya Harisa ini masih hidup. Jadi pada waktu itu Harisa ini adalah tokoh orang-orang kafir. Dia tokoh pemimpin. Waktu itu kabilahnya berperan dengan kabilah lain dan kalah. Dan jadi semuanya ditawan jadi budak. Ya, dijadikan budak. Dan waktu itu Zaid masih kecil. Nah, si Zaid ini jadi budak dibeli Khadijah dan dikasih ke Rasul. Nah, ayahnya si Harisa ini mencari-cari si Zaid. Mana anakku? Dicarilah ke Makkah. Dan ada yang mengatakan, oh, anakmu si Zaid dibawa seorang pedagang ya terkenal. Siapa? Muhammad. Dia mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya itu anakku. Dia bukan budak. Ya, aku akan memerdekakannya. Antum minta bayaran berapa? Ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad karena orangnya bijaksana, Nabi Muhammad mengatakan, ya udah ambil aja. Dia bukan budak, ambil aja. Kalau antum mau ambil dia, ya udah ambil, bawa. Selesai. Ya. Harisa kaget. Wah, ini orang gila juga emang ya. Budak dia mau beli budaknya itu nggak boleh, ya udah ambil aja kalau memang dia anakmu, kata Nabi Muhammad. Ya. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, suruh dia pilih. Dia pilih aku apa kamu? Kalau dia pilih kamu ya udah ambil aja. Tapi kalau dia pilih aku ya udah sama aku. Gampang, gak usah bayar. Ditanyalah sama si Harisa nih, ya Zaid,
Antum tahu aku bapakmu. Antum pilih aku apa? Muhammad. Kalau antum pilih aku, antum akan jadi pemimpin di suatu negeri. Antum merdeka, bebas. Kata Zaid apa? Enggak, aku pilih siapa? Muhammad. Masih kecil tuh, masih bocil. Aku pilih Muhammad. Makanya disitulah dinisbatkan Zaid bin Muhammad gitu. Zaid bin Muhammad. Makanya orang yang tadi murtad ini yang mengatakan Nabi Muhammad menikahi siapa? Mantunya sendiri, itu salah. Karena Nabi Muhammad tidak punya anak laki-laki yang sudah menikah. Punya siapa? Enggak ada, anaknya wanita semua. Ya Fatimah, cewek semua. Jadi waktu itu ya udah dinisbatkan Zaid bin Muhammad. Sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan ya, ayat tentang larangan memberi nasab kepada Nabi Muhammad, menisbatkan nama kepada Nabi Muhammad. Misal Zaid bin Muhammad, enggak boleh. Siapa yang tahu dalilnya? Siapa yang tahu dalil dari Al-Quran? Dari Al-Quran apa ya? Iya, dari Al-Quran yang mengatakan larangan memberi nasab kepada Nabi Muhammad. Misal nama seorang Nabi Muhammad mengambil menjadikan anak angkat, itu enggak boleh. Ya, enggak boleh. Menisbatkan nama, misal Nabi Muhammad mengambil anak angkat dan dinisbatkan ke nama dia, misal Zaid bin Muhammad seperti tadi. Allah Subhanahu wa taala larang. Siapa yang tahu dalilnya? Ku kasih hadiah. Naam, ahsan. Maka Muhammadun aba min rijalikum, gitu ya. Ya, surat Al-Ahzab. Ya, tidaklah Nabi Muhammad adalah bapak dari seorang laki-laki di antara kalian. Ya, makanya di situ nama Zaid bin Muhammad diganti lagi Zaid bin Harisah. Nah, lumayan loh. Siapa tadi? Enggak mau. Wih, bagi sekelas nih. Nah, afwan. Ya. Jadi di situ ya salah orang yang mengatakan gimana Nabi Muhammad, yang orang murtad tadi mengatakan bahwa Nabi Muhammad apa? Ya, menikahi mantunya sendiri. Emang boleh enggak kita menikahi mantu? Misal Citalin punya anak angkat. Punya anak angkat, ya kan? Punya anak angkat cowok, dia nikah sama cewek. Nah, Talin karena anak angkatnya cerai sama si cewek, dia nikah, boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Insyaallah deh. Boleh enggak? Mahram enggak? Mahram apa enggak? Kalau mahram ya enggak boleh dinikahi. Kalau enggak mahram boleh dinikahi. Iya. Jawabannya boleh. Boleh. Tapi Nabi Muhammad ini disalahkan kenapa? Karena Zaid bin Muhammad. Ya berarti kan anak kandung. Ya, jadi dipermasalahkan. Nah, lanjut. Kita selesaikan. Di mana tadi? Wa ambatahullahu nabatan hasanan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mendidik Nabi Muhammad dengan pendidikan yang baik, hatta kana afdalu qaumihi muru'ah, sampai-sampai Nabi Muhammad menjadi seorang yang sangat mulia di kaumnya. Ya, muru'atihi, muru'ah, yakni memiliki apa? Mana muru'ah? Memiliki wibawa. Ya, dia memiliki wibawa. Wa ahsanuhum khuluqan, dan memiliki akhlak yang baik. Wa a'zama jawaran wa a'dhamahum hulman, ya.
dan Nabi Muhammad termasuk tetangga yang terhormat. Wa a'dhamahum hulman, dan sangat pemaaf. Wa asdaqahum hadisan, dan ucapannya sangat jujur. Wa ahfadhahum li amanati, dan Nabi Muhammad juga sangat menjaga amanah. Hatta samahu qaumuhu al-amin, sampai-sampai kaumnya memberikan julukan kepada Nabi Muhammad al-amin. Lamma jama'allahu fihi minal ahwali as-salihah wal khisal al-karimati al-mardiyah. Ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kepada diri Nabi Muhammad keadaan-keadaan yang baik, sehingga sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicintai oleh manusia. Ya, apa dalilnya? Bahwasanya pada diri Nabi Muhammad ya terkumpul akhlak yang baik semua, yang baik-baik. Apa dalilnya? Yang uswatun hasanah tuh, gimana, lupa aku. Uswatun hasanah gimana? Gimana depannya? Uswatun hasanatun gitu loh. Siapa ingat? Apa dafa? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ya, karena didikan Allah ya, Nabi Muhammad menjadi orang-orang yang benar-benar mulia, ya, memiliki sifat-sifat yang mulia. Jam berapa nih? Udah habis ya? Jam berapa? Jam berapa? Aku nggak kelihatan cah. Aku min. Udah lebih. Sampai 9.20. Ya, besok kita lanjutkan di bina Al-Ka'bah, ya, pembangunan Ka'bah. Ya. Pada usia berapa Rasul membangun Ka'bah? Usia berapa? Usia berapa Rasul membangun Ka'bah? Usia 30 tahun. Ya, karena waktu sudah habis, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.